ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok panutan kita semua telah memberikan contoh teladan di dalam setiap sisi kehidupan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengedepankan sikap rahmah, senantiasa mengedepankan sikap kelemah lembutan, dan bila mana kita cermati, kita akan dapati contoh-contoh perbuatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik itu kita dapati sikap kepedulian beliau terhadap kondisi lingkungan yang berkembang di sekitar. Kemudian sikap arif walin, lemah lembutnya beliau kepada kaum muslimin. Beberapa peristiwa yang terdapat dalam hadis sahih menunjukkan beliau memang membumikan nilai-nilai kasih sayang kepada umatnya. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salat dalam waktu yang lama, bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat tersebut tidak dibaca panjang sehingga salatnya lama. Namun ketika beliau tengah menjalankan salat tersebut, tiba-tiba
mendengar suara tangis seorang anak, maka beliau memutuskan untuk meringkas sholat itu, tidak kemudian melanjutkan sholat itu dengan waktu yang lama. Kenapa beliau meringkas sholat itu? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karahiyati an asyqa ala ummi. Beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir tangis anak itu menjadikan ibu menjadi gelisah, menjadikan ibu dari anak tersebut kemudian risau karena mendengar tangis anaknya. Dari peristiwa ini kita dapati keteladanan yang baik. Betapa beliau seorang yang peka, sensitif dengan keadaan lingkungan yang terjadi, dan kepekaan beliau pada lingkungan itu diwujudkan dalam bentuk sikap beliau untuk tidak melanjutkan apa yang beliau inginkan. Padahal kita tahu salat adalah merupakan ibadah. Salat merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Namun itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW untuk memperpanjang salatnya dengan sebab tangis dari seorang anak. Karena sikap peka beliau, sikap sensitif beliau khawatir yang demikian ini akan menyusahkan si ibu anak tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi SAW sedemikian tajamannya, sehingga ia tidak menginginkan seorang ibu pun karena perbuatan beliau menjadi susah karena perbuatan beliau. Padahal perbuatan beliau ini adalah perbuatan ibadah, salat, bukan perbuatan yang keduniaan misalnya. Ini perbuatan salat. Tapi dengan perbuatan itu Nabi SAW, walaupun itu perbuatan ibadah, tapi Nabi SAW menginginkan perbuatan yang beliau kerjakan menjadikan seseorang menjadi susah. Ini menunjukkan sikap rahmah beliau, menunjukkan sikap kasih beliau kepada umatnya, sehingga kemudian beliau ringkas, beliau peringkat sholat yang rencananya sholat itu akan ditunaikan lama. Ini contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh kasih pada umatnya. Dan mula Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak. Kalau tadi kepada ibu, seorang ibu, Nabi SAW juga demikian memperlakukan anak-anak. Beliau berkunjung ke perkampungan Ansor, kemudian beliau memberi salam kepada anak-anak Ansor. Kemudian Nabi SAW mengelus kepala anak-anak Ansor itu. Bahkan di dalam riwayat lain Nabi SAW mendoakan anak-anak Ansor itu. Karena Rasulullah SAW yazurul Ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahu wa fi riwayat wa yad'u lahu.
Itu yang beliau tunaikan. Kasih sayang beliau tunjukkan kepada anak-anak kecil. Ini menunjukkan beliau memberikan teladan. Wa yusallim ala sibyan, memberi salam kepada anak-anak, itu pun merupakan keteladanan bagaimana Nabi menebar rahmah, menebar kasih sayang, hingga anak-anak pun mendapatkan kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk memberi salam, dalam bentuk membelai tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, membelai kepala anak-anak Ansor itu. Ini wujud kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kasih sayangnya dalam sebuah peristiwa. Ada seorang badui datang ke Masjid Nabawi. Orang badui, A'rabi. Badui ini adalah orang yang tinggal di pelosok, di pedalaman, dan belum tersentuh pendidikan. Jadi kita bisa orang yang belum tersentuh pendidikan. Kita bisa bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya. Namanya orang belum berpendidikan, jahil. Ketika orang Badui ini datang ke Masjid Nabawi, orang Badui ini buang air kecil di Masjid Nabawi. Para sahabat melihat perbuatan orang Badui ini, para sahabat yang waktu itu sedang duduk-duduk di masjid sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat apa yang dilakukan oleh orang Badui ini, maksudnya apa? Mau mencegah, mau melarang, karena buang air kecil itu adalah perbuatan mungkar. Itu sebuah kemungkaran, perbuatan yang tidak patut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat para reaksi ingin menghentikan apa yang dilakukan oleh orang Badui ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk langsung melarang orang Badui ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menenangkan para sahabat, biarkan dia, biarkan orang Badui itu menyelesaikan hajatnya. Jadi para sahabat yang akan melakukan tindakan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran ini, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan dulu, biarkan dia selesaikan hajatnya. Setelah orang Badui ini menyelesaikan, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dinasehati orang Badui ini, yang namanya masjid tidak boleh digunakan untuk membuang kotoran, apalagi najis. Yang namanya masjid adalah tempat yang digunakan untuk sholat, untuk tilawatil Quran, membaca Al-Quran, bukan untuk membuang kotoran. Karena demikian menyentuh, sedemikian santun, karena demikian penuh, orang Badui ini tersadar dan bahkan mendoakan agar dia dan
sallallahu alaihi wasallam kasih Subhanahu wa ta'ala. Sementara najis yang tertumpah di sudut masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta kepada salah seorang sahabat untuk mengambil seember air, kemudian dengan air itu najis yang tertumpah di sudut masjid kemudian disapu, selesai masalah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan rahmah, kasih sayang, baik kepada wanita, baik kepada anak-anak, atau kepada orang yang dari pelosok yang masih dalam keadaan belum mengenyam pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengedepankan kasih sayang. Bahkan di dalam kehidupan keluarga beliau pun Nabi senantiasa menunjukkan sikap rahmah tersebut. Keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam oleh Ummul Mukminin istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan keluarganya. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul. Tidak juga digunakan untuk memukul istrinya. Tidak juga digunakan untuk memukul pembantunya. Beliau gunakan tangan itu untuk memukul. Beliau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW senantiasa mengedepankan sikap rahmat, sikap yang penuh kasih sayang pada anggota keluarganya, dan sikap demikian ini menunjukkan ajaran yang sedemikian tinggi dari syariat Islam. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang harus kita ikuti sebagai orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang muslim untuk menjunjung tinggi apa yang disampaikan, dicontohkan, diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sikap yang penuh rahmat, penuh kasih sayang, maka kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya juga hendaknya menunjukkan sikap-sikap tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu sisi kepada orang-orang Yahudi tegas, tegas. Karena apa? Orang Yahudi berbuat tidak baik kepada kaum muslimin.
berbuat kriminal, melakukan kebencian, permusuhan, melakukan kezaliman kepada umat Islam. Nabi tegas, sehingga kemudian terjadi peperangan Khaybar. Tapi ketika orang Yahudi itu memperlakukan Islam dan bahkan bisa untuk didakwahi, Nabi SAW kasih sayangnya. Ada seorang pemuda Yahudi sakit, oleh Nabi SAW ditengok. Saat beliau SAW menengok pemuda Yahudi ini, kemudian Nabi SAW wahyunya agar anak muda Yahudi ini memeluk Islam. Si pemuda Yahudi ini menengok ayahnya yang ada di sekitarnya. Pemuda Yahudi ini memandang ayahnya, kemudian kata ayahnya, ikuti apa yang dikatakan Abul Qasim, ikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Untuk memeluk Islam. Akhirnya pemuda Yahudi ini pun memeluk Islam dan kemudian meninggal dunia. Ini menunjukkan Rasulullah menunjukkan akhlak yang mulia. Pemuda Yahudi yang sedang tengoknya kemudian didakwahi agar selamat dia di dunia dan di akhirat, agar selamat didakwah. Ini dakwah Rasulullah SAW kepada orang Yahudi ini menunjukkan betapa orang Yahudi ini jangan sampai disiksa di neraka. Ini menunjukkan rahmatnya beliau. Maka beliau dakwahi, kamu masuk Islam. Ini menunjukkan sikap rahmah, sikap kasih sayang Rasulullah SAW. Dan tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk membawa rahmah, membawa kasih sayang. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lembut beliau, bahkan kepada pemuda Yahudi yang diharapkan bisa memeluk Islam, beliau tunjukkan kasih sayang itu. Ini sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula kita tunjukkan sikap-sikap rahmat, tunjukkan sikap-sikap kasih sayang. Kita berada di satu lingkungan, kita diam di satu tempat, jangan kemudian keberadaan kita ini menjadikan masyarakat sekitar itu resah. Jangan sampai kemudian keberadaan kita di satu tempat menjadikan masyarakat ini membenci kepada agama, menjadikan mereka lari berdakwah, menjadikan mereka kemudian tidak suka kepada orang-orang yang terakhir menunjukkan keislamannya. Jangan sampai timbul di masyarakat, itu orang-orang jenggotan, orang-orang jubahan, orang-orang kasar, gak punya sopan santun. Jangan seperti itu. Kenapa masyarakat membenci? Sikap kita yang tidak baik terhadap masyarakat. Ini yang tidak boleh terjadi. Bagaimana kita akan mendakwahi masyarakat? Bagaimana kita akan mendakwahi tetangga kita? Kalau sikap kita ditunjukkan tidak baik, kalau kita kaku, tunjukkan akhlak yang baik. Masyarakat tetangga kita itu adalah orang-orang yang perlu kita kasih, yang perlu kita beri rahmat, yang perlu kita selamatkan ia.
Bila perlu kita ajak untuk taklim agar ia mengenal Islam. Lah bagaimana kita akan mengajak taklim kalau sikap kita sendiri justru menjadikan mereka lari dari dakwah, lari dari majelis taklim? Bagaimana kita akan mengajak mereka? Mereka akhirnya antipati kepada agama. Ketika antipati kepada agama, orang-orang komunis datang, sudah ke bawah. Dakwahnya komunis datang dengan silakan berobat gratis, silakan dapat bantuan ini, atau dakwahnya para misionaris datang, akan lebih tertarik. Waliyadzubillah. Mereka menjauh dari Islam karena perbuatan kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai demikian ini terjadi. Apalagi tetangga kita. Tetangga kita lebih patut lagi untuk kita jaga perasaannya. Benar kita menyampaikan al-haq itu hak, tetapi ada tata caranya, ada uslubnya, ada caranya, sehingga kemudian hati masyarakat bisa kita raih, bisa kita kemudian ambil hatinya, kemudian kita dakwahi, tunjukkan kita akhlak yang baik. Jangan sampai kemudian karena sikap kita yang kaku, sikap-sikap kita yang keras, sikap-sikap kita ya bukan tegas ya, keras, kasar, kemudian orang menjadi lari dari dakwah. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Islam membawa rahmah, tunjukkan sikap rahmah itu. Dan Rasulullah SAW berikan contoh bagaimana sikap rahmah itu. Beliau berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzar, apabila engkau masak makanan marok, daging yang dimasak dengan kuah, berkuah, daging berkuah, perbanyak airnya, perbanyak air sehingga kuahnya banyak. Untuk apa? Untuk dibagikan ke tetangga, bagikan oleh tetangga-tetanggamu. Ini dibangun oleh Nabi SAW melalui semangkok kuah itu tadi. Nah, kita sudah melaksanakan belum? Yang namanya sunnah Nabi SAW tidak pakaian kita, tidak semata-mata apa yang ada pada diri kita. Sunnah Nabi SAW di dalam hidup bermasyarakat. Kata Nabi SAW, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Sudah belum kita menebarkan salam? Tetangga kita beri salam, kita lewat assalamualaikum. Atau sebaliknya malah kita memberikan sikap yang tidak baik. Papa tetangga camedut. Tapi ya camedut ya orang Sukabumi. Apa camedut? Hah? Cemberut. Tidak menampakkan raut muka yang manis. Tidak boleh semacam ini. Tebarkan salam, berikan senyum kepada saudara kita, karena itu adalah sedekah, sedekah kita memberi senyum itu. Berikan senyum kita. Apabila kita berpapasan, bila memang kita ada waktu, dekati, kemudian bersalaman. Saat kita berjumpa, sambil bersalaman, ditanya, bagaimana Pak kabarnya? Baik. Keluarga semua baik? Tanya. Untuk menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan perhatian kita. Ini yang harus kita tempuh. Jangan lewat, kita lewat seperti kereta 2 jalur rel. Kereta saja masih ada bunyi klaksonnya, saling tetet begitu. Nah, kita bisa bicara, bisa bersuara, dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala akal, kemampuan.
berbicara, tebarkan salam. Dan itu adalah Nabi alaihi wa ala alihi wasallam. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abu Dar tadi. Sesekalilah kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan rezeki, masak kemudian dikirim masakannya ke tetangga. Ini pun sunnah. Ini sunnah. Dan kalau kita melakukannya, kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan tetangga kita awam. Justru karena awam itu kenalkan Islam supaya nggak disebut awam. Karena tugas kita ini mendakwahi. Kita punya ilmu, tebarkan ilmu, bagikan ilmu itu kepada yang lain. Jangan kemudian masyarakat teranggap, wah itu memang yang ngaji di sana itu sombong-sombong, negur saja. Mungkin dianggapnya kita ini kelompok apa, atau mungkin mereka punya kelompok sendiri. Ya. Jangan sampai kemudian kaum muslimin itu tidak mau belajar agama karena melihat sikap-sikap kita yang justru sudah taklim, sikap tidak menunjukkan ilmu dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi dari sini menunjukkan bagaimana Islam itu menyajikan sesuatu yang baik untuk masyarakat kita, untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat. Jangan kemudian orang-orang yang kita dakwahi jadi lari. Kata Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Yassiru apa? Permudah. Wala tu'assiru, jangan dipersulit. Permudah orang itu untuk bisa menggali ajaran-ajaran Islam, dan jangan kemudian sampai dipersulit. Permudah orang-orang itu untuk mengenal Islam, jangan kemudian orang itu kemudian dipersulit. Basyiru, gembirakan mereka itu. Wala tunafiru, jangan menjadi sebab larinya orang dari agama Allah. Jangan sampai perilaku kita, tingkah laku kita, ucapan kita menjadikan orang itu lari dari agama. Kasihan masyarakat yang belum paham Islam. Hanya dengan melihat perilaku kita kemudian orang jadi lari, gak mau belajar Islam. Apa mau disamakan dengan orang-orang yang aksi-aksi teroris atas nama agama? Coba. Akibat perbuatan kaum teroris, orang sekarang saya temui bahkan takut belajar agama. Oh, jangan belajar di sana, itu orang-orangnya berjenggot, berjubah kok seperti pengikutnya Abu Bakar Ba'asyir. Nah, belum apa-apa sudah ketakutan. Ini fitnah terorisme yang berkembang di tengah kaum muslimin akibat perbuatan segelintir orang mengatasnamakan jihad, tapi ternyata orang lain jihadnya salah, menyeleweng, orang lain jadi takut belajar agama. Yang seperti ini jangan sampai terjadi. Karena sikap kita, karena perbuatan kita, karena tutur kata kita, kemudian tetangga kita enggan berinteraksi dengan kita, mau kita kunjungi juga jadi takut. Kita datang silaturahim ke rumahnya saja, kamu dibuka, itu bapak itu yang tinggal di sana, yang jenggotan, yang jubahan, gak usah diterima. Jadi takut. Nanti jangan-jangan dia bertamu ke kita mau nyebarkan fahamnya. Nah, kenapa demikian? Karena sikap kita sendiri.
sikap kita sendiri menunjukkan perilaku yang tidak bersendikan kepada akhlakul karimah, akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak memungkiri ada di satu tempat kita mencoba untuk baik dengan masyarakat, tapi masyarakatnya menolak, masyarakatnya memusuhi. Kita tidak memungkiri peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi semuanya kita harus berusaha untuk menunjukkan bagaimana seorang muslim yang baik, sehingga kemudian kaum muslim yang lain tidak memandang negatif. Ini ajaran Islam. Sehingga dengan ajaran Islam yang seperti ini menunjukkan bahwasannya aksi-aksi terorisme, aksi-aksi radikalisme itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya ajaran Islam senantiasa mengedepankan sikap rahmat, senantiasa mengedepankan sikap yang penuh kasih sayang. Fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidan qalb lam faddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya fabima rahmatin, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahu, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras hati, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari engkau. Kalau kitanya menunjukkan sikap kasar, keras hati, mereka akan lari dari engkau. Dan itu tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Kehadiran kita justru menjadikan mereka itu lari dari agama. Oleh karena itu, dengan karakter agama yang senantiasa mengedepankan sikap rahmah, maka apa yang disebut radikalisme, apa yang disebut terorisme pada masa sekarang ini, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa orang-orang yang mengusung radikalisme, terorisme? Siapa? Di antaranya pemahaman yang mengusung radikalisme, terorisme bisa dikerucutkan, meskipun bisa bertambah, tapi minimalnya lah. Yang pertama, faham komunisme. Faham komunisme kita masukkan ke dalam faham yang mengusung radikalisme, terorisme. Karena apa? Pertama, komunisme itu tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama dianggap sebagai cara yang meninabobokan masyarakat. Komunisme tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Islam mengajarkan al-imanu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Islam mengajarkan demikian.
komunisme justru mengingkari ajaran yang seperti ini. Al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, unsurnya al-imanu bi wujudillah, beriman terhadap wujud Allah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Komunis menafikan ini, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini komunis. Sehingga apa? Sehingga ajaran komunis adalah ajaran yang mengajarkan kepada kekafiran, kufur. Ya, jelas sekali. Yang kedua, komunis kita masukkan ke dalam ranah yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Karena di dalam ajaran komunisme itu ada ajaran pertentangan kelas. Para pengikut atau orang-orang komunis itu didoktrin untuk melakukan pemikiran Karl Marx dalam bentuk apa? Pertentangan kelas. Pertentangan kelas itu di dalam ajaran Karl Marx, di dalam masyarakat itu ada dua golongan yang diistilahkan oleh Karl Marx dengan istilah kelompok borjuis dan kelompok proletar. Kelompok borjuis ini para tuan tanah, orang-orang kaya. Kelompok proletar ini orang-orang miskin, seperti buruh pabrik, buruh tani. Ini kelompok miskin. Yang kelompok orang kaya ada kapitalis. Nah, antara orang miskin dan orang kaya ini di dalam teori pertentangan kelas, di dalam teori pertentangan kelas, orang miskin diprovokasi untuk melawan orang kaya. Itu komunis. Maka di dalam sejarah kita akan dapati bukti ajaran pertentangan kelas ini. Yang sebenarnya ajaran pertentangan kelas ini kalau menurut istilah agama kita apa? Namimah, kan, adu domba. Dia tidak mengadu domba antara orang miskin dengan orang kaya, diadu agar terjadi konflik. Nah, ini yang dilakukan oleh komunis. Dan Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk yang nammam, suka mengadu domba. Ini Islam. Sementara komunisme justru menanamkan doktrin untuk apa? Pertentangan kelas. Dengan bahasa agama kita, namimah, adu domba. Lah kalau orang miskin diprovokasi seperti ini, akan terjadikah kedamaian di masyarakat? Akan terjadikah kondisi yang kondusif, hidup nyaman, harmonis? Akan terjadikah? Tidak akan terjadi. Dan itu terbukti. Bukti dalam sejarah. Saya sebutkan. 1. Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Revolusi Bolshevik adalah revolusi yang terjadi di negara Uni Soviet. Pemerintahan nasionalis yang di waktu itu dipegang oleh Alexander Kerensky digulingkan, dengan bahasa kita diberontak. Terjadi pemberontakan oleh Vladimir Lenin. Vladimir Lenin memimpin siapa? Memimpin pasukan, memimpin massa. Massa terdiri dari kaum buruh. Kaum buruh dengan simbol palu. Kemudian massa sisi lain kaum buruh tani yang diberi simbol arit.
Maka komunis itu logonya apa? Palu Arit. Nah, ini sejarahnya logo Palu Arit. Ya. Sejarahnya logo Palu Arit. Seperti ini. Ya. Nah, dua kekuatan massa ini, kaum buruh tani dan buruh pabrik, disatukan oleh Vladimir Stalin untuk menjadi kekuatan massa, yang kekuatan massa ini kemudian meruntuhkan kekuasaan nasionalis Alexander Kerensky, sehingga kemudian penguasa itu terjungkal. Maka kemudian berkuasalah Stalin di Uni Soviet, sehingga Uni Soviet pada waktu itu menjadi negara dengan berlandaskan ideologi komunis. Ini sejarah komunis. Tahun 1917, dari revolusi Bolshevik ini kemudian berkembang di Eropa, terutama Eropa Timur, Bulgaria, Hungaria, Jerman bagian timur. Kemudian di beberapa wilayah Eropa lainnya termasuk Belanda, beberapa warganya menganut pemahaman Marxisme. Nah, ini catatan pertama, bahwasannya ya, sistem adu domba itu sudah diterapkan di mana? Di Soviet, sehingga melahirkan revolusi Bolshevik tahun 1917. Ya. Nih, kemudian dari revolusi Bolshevik masuk ke beberapa negara di Eropa, termasuk diantaranya ke Belanda. Ada orang Belanda yang sudah terpengaruh pemahaman Marxisme. Siapa namanya? Henk Snevely. Henk Snevely kemudian menjadi anggota Partai Buruh Sosial Demokratik di Belanda, bahkan sempat menjadi anggota legislatif di sana, anggota DPR-nya. Kemudian Henk Snevely bertandang ke Hindia Belanda. Waktu itu namanya belum Indonesia, karena masih dijajah Belanda. Negara Indonesia belum lahir, namanya masih Hindia Belanda. Henk Snevely pindah ke Hindia Belanda, tinggal di Surabaya, kemudian setelah itu pindah ke Semarang. Surabaya, Semarang menyebarkan paham Marxis, sampai akhirnya Henk Snevely mendekati organisasi yang waktu itu berkembang, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam didirikan oleh Mas Cokro Aminoto. Banyak kaum muslimin itu, bahkan mayoritas kaum muslimin Sarekat Islam itu. Henk Snevely mendekati tokoh-tokoh, diantaranya Semaun, Darsono, itu orang tokoh-tokoh jajaran petingginya Syariat Islam. Diajak diskusi sambil memasukkan faham Marxisme, sehingga kemudian Semaun dan Darsono terkena faham Marxisme, sehingga kemudian SI, Syarikat Islam, pecah menjadi dua, SI yang asli, SI merah. SI merah ini adalah SI yang sudah terkena virus komunisme. SI merah melepaskan dari Syarikat Islam, kemudian SI merah membentuk organisasi yang disebut di SDP, yang kemudian organisasi ini menjadi bibit untuk kemudian lahirlah organisasi yang disebut dengan Partai Komunis Indonesia. Itu sejarah PKI. Jadi asalnya dari orang Islam yang kena faham Marxisme. Kenapa orang Islam kena faham Marxisme? Karena pertemanan, kan gitu. Hati-hati loh, kita punya teman ini, hati-hati. Pertemanan ini membahayakan, dan sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama kita masalah pertemanan. Jadi di situ asal mula PKI. PKI didirikan tahun 1924, Kongres pertama di Jakarta, membentuk Partai Komunis Indonesia.
Dan Partai Komunis Indonesia PKI satunya lembaga yang menyebarkan paham Marxisme waktu itu hanya di Indonesia. Bayangkan, Asia Tenggara pusatnya di Indonesia. Pemikirnya Tan Malaka, Semaun, Darsono, dan yang lain-lain. Muso. Jangan dikira Muso ini tadinya latar belakangnya pesantren. Muso itu rumahnya saja dekat pondok pesantren, sekolahnya saja di madrasah. Kalau sekarang model ibtidaiyah, sanawiyah, Muso. Nah, orang-orang ini yang sudah termakan komunisme, kemudian mendirikan Partai Komunis Indonesia, kemudian menyebarkan pahamnya ke seluruh wilayah di Hindia Belanda pada waktu itu. Sehingga ketika PKI lahir tahun 1924, tahun 1926, kaum miskin sudah diprovokasi untuk melawan penguasa waktu itu Hindia Belanda. Dalam rangka apa melawan? Dalam rangka untuk mendirikan Hindia Belanda sebagai negara komunis. Jadi bukan untuk mengusir penjajah. Kalau para pahlawan bangsa itu kan perang lawan Belanda dalam rangka apa? Mengusir penjajah. Tapi kalau komunis memberontak kepada pemerintah Belanda saat itu dalam rangka untuk menjadikan Nusantara ini sebagai negara komunis, sebagaimana revolusi Bolshevik yang menjadikan Uni Soviet itu sebagai negara komunis. Maka tahun 24 PKI itu berdiri. Dalam kurun 2 tahun kemudian PKI sudah melakukan pemberontakan. Pemberontakan di Silungkang, Sumatera Barat. Orang-orang yang memberontak ditangkepi, ribuan orang dibuang ke Digul. Pemberontakan di Banten dipimpin sama Kiai Ali Rahmat. Kiai loh ini. Bahkan sempat perguruan tinggi komunis di kota Bogor, daerah Ciawi, itu berdiri lembaga perguruan tinggi yang namanya Ali Rahmat. Itu sempat. Ketika G30S PKI akan meletus, Aidit sempat memberikan kuliah di perguruan tinggi. Jadi PKI sudah punya. Sudah habis waktunya. Belum selesai nih cerita. Sesi tanya jawabnya kita tiadakan saja dulu ya. Kapan-kapan tanyanya lah. Jadi tahun 26 PKI sudah memberontak. Kenapa memberontak? Karena itu tadi, doktrin pertentangan kelas. Masyarakat diprovokasi untuk melawan. Baik di Banten, baik di Batavia, Jakarta, baik di kota Priangan, Bandung, Tasik, Ciamis, terjadi pemberontakan. Yang berontak pada tahun 26-27 ini ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda, dibuang ke Digul, Tanah Merah. Ini dan banyak diantaranya yang mati di sana, dikuburkan di sana. Ada kuburan, nama-namanya masih ada. Jadi apa namanya, prasasti itu ada nama-namanya di situ. Orang dari mana, namanya ini dari ini, namanya ini dari ini, tahanannya itu ada. Dan bangsalnya itu luas, bangsal tahanannya itu. Penjaranya ada yang kamarnya kecil, ada yang macam-macam. Itu di Digul. Belakangnya Sungai Digul, yang dulu isinya banyak buayanya. Jadi sampai ada yang mau melarikan diri lewatnya Digul. Banyak. Tokoh-tokoh yang dari kalangan terkena pemikiran Marxisme, diantaranya Khalid Salim, saudaranya Haji Agus Salim, pejuang kemerdekaan, itu pun kena Marxisme. Kemudian Marco Kartodikromo, pamannya Kartosuwiryo, juga kena. Bahkan Kartosuwiryo dipecat dari Fakultas Kedokteran karena
pamannya ini yang memberikan buku-buku Marxisme. Ini terus dibuang ke Tigun. Nah, itu tahun 26-27 sebelum Indonesia merdeka. Ya, terjadi berbagai pemberontakan. Kenapa kok mereka suka sekali memberontak? Yaitu tadi doktrinnya apa? Pertentangan kelas. Masyarakat itu dihasut, masyarakat miskin dihasut untuk melawan pemerintah. Jadi kalau kita menemukan dalam sejarah PKI itu memberontak tahun 48 di Madiun, kemudian setelah itu memberontak G30 SPKI, karena memang senantiasa untuk supaya melawan pemerintah, melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang sah. Padahal Islam mengajarkan apa? Taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan demikian. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri kalian, penguasa kalian. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menaati penguasa kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Nabi SAW juga memerintahkan usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyun. Ya. Aku wasiatkan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah, taat, mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian itu adalah abdun habasyun, budak Habasyi. Tapi karena ia penguasa, memerintahkan yang ma'ruf, maka wajib untuk didengar dan ditaati. Itu ajaran Islam. Beda dengan PKI, beda dengan komunisme yang senantiasa memprovokasi untuk kemudian apa? Memberontak penguasa. Sebelum pemberontakan PKI di Madiun tahun 48, pemberontakan di beberapa kota sudah terjadi. Ya. Indonesia memproklamasikan diri bulan apa? Agustus tahun 45. Bulan Agustus diproklamirkan, bulan Oktober sampai Desember tahun 45 PKI memberontak di 3 kota. Pemberontakan 3 kota yang dikenal di dalam sejarah pemberontakan 3 kota, yaitu di Tegal, Brebes, Pemalang. PKI. Jadi catatannya tuh penuh dengan pemberontakan. Tahun 1900 Januari 45 merdeka, Januari 46 pemberontakan lagi. Di mana? Di Cirebon. Dipimpin Mir Yusuf melakukan pemberontakan di kota Cirebon. Ini sebelum Madiun loh. Sebelum tahun 48. Pemberontakan di Madiun lebih mengerikan lagi. Korbannya lebih banyak lagi kaum muslimin. Para kiai dibantai. Baca sajalah nanti ini ya. Ya, baca saja ini ya. Ini ada semua di sini. Aksi pemberontakan. Korban-korbannya. Korban di Madiun. Ya. Di Loji itu rumah besar peninggalan Belanda yang ada di kompleks pabrik gula. Pabrik gula itu kan kalau zaman dulu rumahnya kan besar-besar ya. Jendelanya saja seperti pintu sekarang. Ya, jendelanya rumah Belanda dulu, ya, loji itu, rumah loji itu mungkin ukurannya sepintu ini. Itu baru jendelanya. Ya. Rumahnya tinggi-tinggi. Nah, loji terdiri dari banyak kamar-kamar. Orang-orang Islam diculik oleh orang-orang PKI ketika terjadi pemberontakan Madiun. Diculik, kemudian dikumpulkan di rumah loji itu. Terus dibantai, ditembaki, diikat tangan mereka
Satu kamar sekitar 40 sampai 45 orang berdesak-desakan. Dalam keadaan berdesak-desakan ditembaki dari jendela, membabi buta. Darah bercecer. Bukan hanya bercecer, menggenang. Seperti air yang bocor, menggenang. Kenapa dikatakan menggenang? Masih ada 3 orang yang masih hidup. Allah takdirkan masih hidup, menjadi saksi untuk bagaimana kondisi keadaan waktu itu. Darah menggenang sampai orang yang selamat ini menceritakan ketika ia melangkah keluar karena pasukan Siliwangi sudah datang. Pasukan Siliwangi ini yang memberantas pemberontakan Madiun, tidak diserahkan ke pasukan Jawa Tengah atau Jawa Timur, tapi Siliwangi yang didatangkan. Nah, ketika Siliwangi memasuki gedung loji itu, masih ada 3 yang masih hidup. Nah, yang salah satu yang hidup ini bercerita, ketika dia melangkah keluar, itu darah sampai di atas mata kaki. Banjir itu sampai di atas mata kakinya dia. Dan darah itu belum mengering, masih mencair. Itu pembantaian yang disebut pembantaian Goranggareng. Karena pabrik gula itu letaknya di daerah Goranggareng, Madiun, pinggiran kota Madiun. Goranggareng Magetan, pinggiran kota Madiun, berbatasan dengan kota Madiun. Yang sekarang dikenal dengan pabrik gula Rejosari. Di situ. Itu korbannya berapa? Tidak kurang dari 160. Ini karena apa? Karena dihitung oleh pasukan Siliwangi korbannya itu. Jenazah yang sudah ditembaki, dibantai oleh PKI itu dihitung oleh pasukan Siliwangi. Itu terdata 160 orang meninggal dunia di satu rumah itu saja. Belum yang diangkut dengan gerbong. Gerbongnya sampai sekarang masih ada. Gerbong untuk mengangkut orang-orang yang diculik PKI ini dibawa ke kampung, ke desa Kabupaten Bendo, ke Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Di situ dibantai juga, dimasukkan ke sumur tua di desa Poco itu. Di situ saya sudah 8 mayat yang ditemukan. Itu pun menggalinya tidak dari atas, menggalinya membuat lubang lagi dari samping, sehingga jenazah itu diambilnya dari samping. Karena saking padatnya, 108. Yang teridentifikasi 78 orang. Salah satu yang teridentifikasi yaitu Bupati Magetan waktu itu, Sudibyo namanya. Bupati saja kena, diculik oleh PKI. 100 lebih orang dimasukkan ke sumur tua. Itu yang di desa Soco. Belum yang di desa Cigrok, sumur tua pun 22 orang. Dan diantaranya adalah pengurus-pengurus pondok pesantren, para kiai di situ dibantai. Belum yang di desa Bangsri, masih Magetan juga, ada sekitar 22 orang. Kemudian ada lagi yang di desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, 17 orang. Diidentifikasi Kolonel Marhadi. Sampai sekarang nama Kolonel Marhadi nama jalan utama di kota Madiun. Di situ anggota DPRD, kiai disembelih oleh PKI. Pegawai dinas kesehatan, polisi, semua di situ dibantai di desa Kresek. Dan desa Kresek sekarang menjadi basis wilayah orang-orang komunis, orang-orang merah sampai sekarang. Ini bukti-bukti pembantaian yang mengiringi pemberontakan Madiun. Ketika mereka yang menjadi saksi mata yang masih hidup, wallahu alam sekarang tahun 2005 dia bercerita, ketika masih hidup, ketika orang PKI itu menyantroni rumahnya, kemudian menculik, kata orang yang diculik ini mengatakan, kamu tidak salah menculik saya ini cuma guru ngaji. Kata orang PKI-nya, justru karena kamu guru ngaji,
Kamu yang akan menghalangi cita-cita PKI. Kamu saya culik. Nah, berarti apa? Permusuhannya karena agama. Ini menunjukkan PKI memang tidak senang kepada kaum muslimin. Ya. Di rapat-rapat parlemen PKI selalu mengolok-olok orang Islam. Ya. Para ulama Islam pun selalu dilecehkan. Ya. Bahkan budayawan-budayawan, seniman-senimannya PKI di pertunjukannya senantiasa melecehkan agama, melecehkan orang Islam, melecehkan Islam itu sendiri. Ya. Judulnya kan gitu. Ya. Judulnya apa? Gusti Allah mantu. Judul-judulnya seperti itu. Ya. Gusti Allah mati dan seterusnya. Pokoknya penghinaan kepada Islam. Itu PKI. Menunjukkan permusuhannya kepada Islam. Ya. Dan tentu saja memusuhi aparat, terutama TNI Polri. Apalagi PKI, itu PKI paling benci kepada kaum muslimin dan TNI Polri. Maka reformasi kemarin, orang-orang PKI haluan kiri numpang di reformasi untuk kemudian menghantam siapa? Di antaranya menghantam TNI Polri. Yang didemokan markas TNI, markas polisi, kan gitu yang didemo. Coba perhatikan. Yang dibantai umat Islam. Siapa Forkot, siapa Jarkot, siapa Smith, siapa PRD. Ya. Kita tahu mereka yang ribut di reformasi. Dan mereka yang paling kencang untuk melucuti TNI Polri. Melucuti itu maksudnya bukan melucuti senjatanya, melucuti sistemnya, sehingga hilang dui fungsi ABRI, tidak ada. Bahkan sekarang akan dilucuti lagi, tidak ada Babinsa. Kenapa demikian? Karena kalau ada Babinsa, gerakan mereka di tingkat akar rumput, di tingkat rakyat akan mudah terdeteksi. Oleh karena itu, ini Babinsa ini harus dihilangkan supaya gerakan mereka di tingkat desa, karena kan mereka sangat mempengaruhi orang-orang miskin, kan gitu PKI wataknya. Nah, Babinsanya harus dilucuti dulu. Itu komunis. Jadi kita perhatikan di sini bagaimana komunisme bergerak, bagaimana komunisme dengan kader-kader komunisnya melakukan gerakan-gerakan. Dan semua gerakan, semua apa yang dilakukan komunisme adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Yang tadi kita ketahui dari apa yang kita bicarakan, pertama dari segi akidah, PKI, komunisme jelas bertentangan dengan Islam. Dari segi gaya mereka di dalam bermuamalah dengan masyarakat yang sukanya adu domba, itu sudah bertentangan dengan Islam. Jadi PKI memperjuangkan kaum miskin itu dusta. Kaum miskin hanya diperalat saja untuk terjadinya revolusi. Kaum miskin diperalat saja. Pada kenyataannya di negara-negara timur yang menganut ideologi komunisme, orang-orang miskinnya tetap hidupnya sengsara. Sampai ada seorang pendiri Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, organisasi wanita di bawah underbow PKI ini. Sampai ada seorang pendiri Gerwani diutus oleh Presiden Soekarno untuk berkeliling ke negara-negara timur, Eropa Timur, termasuk diantaranya Uni Soviet. Sepulang dari kelilingnya 2 tahun di sana, pulang ke Indonesia, langsung di depan Aidit menyatakan mengundurkan diri dari komunis, dari PKI. Aidit datang ke rumahnya. Kenapa? Tante atau ibu gitu nyebutnya. Kenapa kok mengundurkan diri? Jawabannya apa? Jawabannya, apa yang kalian perjuangkan dusta, bohong. Saya sudah berkeliling di negara Eropa Timur. Bahkan saya datang ke Uni Soviet. Katanya komunisme memperjuangkan rakyat miskin, tapi kenyataannya justru para pemimpin mereka hidup glamor.
Justru para pemimpin komunis hidup foya-foya, sementara orangnya tetap miskin, tetap miskin. Dan memang di dalam sejarah, ketika Uni Soviet di bawah kekuasaan Stalin, ya, di dalam sejarah pemerintahan Stalin, disitulah manusia memangsa manusia. Jadi komunis itu kan seluruh harta milik individu dikuasai oleh negara. Sama rata, sama rata. Tidak ada yang kaya di negara komunis. Tidak ada yang miskin. Semuanya sama. Itu negara komunis. Namanya saja komunis, dari kata komunal. Harta milik bersama, dikuasai oleh atas nama negara. Nah, sehingga ketika Stalin berkuasa, tanah petani dirampas atas nama negara. Traktor petani dirampas atas nama negara. Hasilnya pun dirampas atas nama negara, sehingga kaum petani miskin, kelaparan, tidak punya bahan pangan untuk makan. Akibat kelaparan ini, para petani menculik anak-anak untuk kemudian disembelih dan kemudian dimakan dagingnya. Itu komunis di dalam pemerintahan Stalin. Nah, pendiri Gerwani ini melihat kenyataan-kenyataan yang ada di negara-negara komunis, kemudian dia mengundurkan diri dari komunisme. Karena komunisme dulu perjuangkan rakyat kecil. Bohong mereka. Mereka hanya memperalat orang miskin saja. Reformasi saja kemarin orang miskin yang didorongkan begitu. Buru-buru pabrik suruh demo, ya tidak, waktu reformasi. Siapa yang melakukan? Yang melakukan orang-orang berhaluan kiri. Kalau di Solo, buruh pabrik suruh demo, ternyata yang mimpin siapa? Wiji Tukul. Wiji Tukul ini siapa? Orang kiri. Di situ ada Smith, Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, komunis. Di situ ada PRD, semua buruh tani digerakkan untuk melawan Orde Baru waktu. Lihat betapa liciknya mereka. Tumbang. Mereka yang dulu koar-koar sekarang anggota legislatif, sepatunya mengkilat, naik mobilnya enak. Apakah mereka masih perhatian kepada rakyat miskin? Udah duduk ongkang-ongkang kaki. Ada yang menyusup ke partai-partai politik. Sekarang perjuangannya mereka begitu, infiltrasi. Sama seperti dulu komunis ketika menginfiltrasi syariat Islam. Sekarang mereka infiltrasi, masuk ke partai-partai politik. Ada yang ke PKB, ada yang ke P3, ada yang ke PDIP, ada yang menyusup. Dan ada yang sudah jadi anggota legislatif. Orang Sukabumi lagi. Orang Sukabumi yang menulis buku Aku Bangga PKI. Orang Sukabumi pula yang menulis buku tahun 2000, itu tahun 2002, 2005 menulis buku Anak PKI Masuk Parlemen. Orang Sukabumi mendirikan sebuah rumah sakit untuk kaum miskin, rumah sakit. Di mana ya rumah sakitnya? Sekarang ditutup sih oleh pemerintah. Di mana coba rumah sakit? Hah? Di mana? Ya orang Sukabumi lebih tahu lah. Ya. Dan barusan saya melihat nih ada anak muda kerja di apotek. Ya. Foto profilnya apa coba? Pidato. Anak muda loh. Jangan dikira anak muda itu tidak hidup di kota Sukabumi. Artinya apa? Sukabumi ini lahan subur. Lahan subur. Ya, terdata salah satu ikhwah kita mendata ini. Namanya ada, tinggal kita memberitahu saja ke aparat keamanan untuk dilaporkan. Ini anak muda ini, ya, foto profilnya sempat di screenshot, foto profilnya Aidit, sedang pidato Aidit. Lah, anak muda ini kan tidak semata-mata nempel foto Aidit kan,
edit dulu tahun berapa, fotonya foto lama. Tidak semata-mata dia posting foto edit kalau tidak memiliki kebanggaan terhadap apa yang diajarkan oleh komunisme. Kan begitu. Dan itu orang Sukabumi. Ya. Sukabumi. Nah, ini sehingga kita harus waspada. Ya. Majalah ini dibagikan gratis. Tolong di Sukabumi dipercepat. Bila perlu pesan lagi sampai 10.000 eksemplar. Bagikan semuanya. Ya. Karena kondisinya, walaupun PKI itu sudah dilarang, TAP MPRS tahun nomor 25 tahun 66 sudah menyatakan Partai Komunis Indonesia dengan segala underbownya, dengan segala lambang, logo dan lain sebagainya dilarang di negara Indonesia. Tetapi faham ideologi komunisme belum mati, masih terus jalan. Ini yang harus diwaspadai. Karena PKI ini cepat sekali konsolidasinya. Tahun 48 berontak, ya kan? Tahun 1955 ada pemilu. Dalam pemilu itu PKI urutan keempat dari sekian belas peserta pemilu. Bayangkan, tahun 48, tahun 55, berapa tahun? 7 tahun konsolidasi sampai bisa meraih posisi urutan keempat secara nasional di dalam pemilu. Kalau diperkecil lagi, PKI menang di Jakarta, PKI menang di Semarang, PKI menang di kota Solo dan sekitarnya. Bayangkan, 7 tahun persiapannya. Bukan waktu yang lama, 7 tahun, pendek. Tapi mereka mampu berkonsolidasi. Itu tahun 55, tahun 66 sudah punya kekuatan. Bisa menyusup ke angkatan bersenjata, di angkatan udara, di angkatan darat. Di angkatan darat diantaranya Letnan Kolonel Untung, yang sekarang anaknya memperjuangkan supaya pemerintah minta maaf, supaya pemerintah memberi ganti rugi, kompensasi berapa ratus miliar, supaya pemerintah merehabilitasi nama-nama PKI, nama-nama yang tersangkut PKI. Anaknya Letnan Kolonel Untung sekarang yang memperjuangkan bersama anaknya Aidit, Ilham Aidit, dan anaknya Letnan Kolonel Untung, namanya Bejo bin Untung. Bejo itu Untung itu Bejo. Bejo itu bahasa Jawa, artinya untung. Bejo bin Untung sekarang yang memperjuangkan. Terakhir ya, sampai terakhir kemarin mengirim surat ke Bupati Madiun untuk minta audiensi dalam rangka menggali kuburan-kuburan yang di situ dikirakan dikuburnya orang-orang PKI yang dibantai katanya. Untuk audiensi dengan Bupati Madiun. Ada, saya punya dokumentasi suratnya, bentuk suratnya, surat permohonannya, tanggalnya, lengkap ada. Walhamdulillah. Ini menunjukkan ahlul batil, orang komunis ini terus bergerak untuk menyebarkan faham komunisnya. Maka kaum muslimin jangan tidur, tidak boleh ngantuk, harus waspada karena komunisme terus bergerak. Sudah habis. Ini komunisme ya. Jadi ya, meskipun terpotong, mudah-mudahan sedikit wacana tentang komunisme ini bisa mencerahkan kita, bahwasanya di sekitar kita ini sekarang ya, ancaman dari pemahaman-pemahaman batil seperti komunisme, liberalisme, Syiah Rafidhah ya, Khawarij dengan ISIS dan Al-Qaidahnya, ini sekarang sedang menggeliat, terus memperjuangkan. Ahlul batil terus memperjuangkan faham-faham kebatilannya. Kalau kita Sunnah wal Jamaah, as-salafiyun, tidak, la haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.